walaupun nggak berhenti memperlambat kinerjanya supaya tidak maksimal. Tapi itu kalau Hylos-nya tidak dimakan terus-terusan. Karena Hylos kita tahu kuda ini punya glorious pathway, tapi dia kalau mungkin di battle spell-nya tidak akan menggunakan flicker. Jadi skill escape mekanismenya tidak ada. Cuma ada 4 kaki yang akan berjalan dan bergerak untuk menggapai impian bersama kamu. Yap, yap, yap. Itulah yang akan kita lihat nantinya di babak yang kedua ataupun di game yang kedua di match kita yang kedua pula untuk hari ini antara RRQ Hoshi dan juga Rebellion Gambling. Oke, quick prediction. KB, Rebellion or RRQ? Wah, ini kalau misalkan early stage pasti di RRQ sih. Karena mereka punya Eudora, so mungkin bakal bisa dimaksimalkan dari instant kill pick off-nya. Apalagi dia bawa jauh head. Oke, KB RRQ. Sementara Oji? Dari draftnya ini untuk saat ini masih di RRQ sih. Tapi kalau misalnya bisa di kontes kita kan gak ada yang tahu. Dan langsung saja kita menuju ke Land of Dawn untuk kali ini. Para pemain dari tim RRQ Hoshi dan juga Rebellion Genflix masih seperti biasa. Dan untuk kali ini agak sedikit berbeda untuk Val. Val tidak mau terlalu birahi, tidak mau terlalu barbar seperti biasanya. Dia bakal coba untuk mengawal pergerakan karena dia adalah tank cover, bukan tank inisiator, KB. Iya, dan bahkan kalau misalkan menengok dari Val, ini playstyle-nya dia tuh emang playstyle yang nabrak-nabrak ya, mainnya agresif banget. Makanya kita tidak kaget kalau seandainya nanti di menit yang kedua sampai dengan menit yang kelima, Rebellion Genflix bakal mencoba untuk mengembalikan keadaan dengan cara nabrak. Apalagi dia bawa Vengeance dan ini bakal berat banget untuk menumbangkan Hylos ketika dia bawa Vengeance. Jadi buat RRQ Hoshi mereka harus consider gimana caranya mereka bisa ngincer ke arah backline dan menumbangkan Huba. Karena Huba merupakan satu-satunya target yang paling possible untuk ditumbangkan di early stage seperti ini, Rangers. Yes, betul bukan sembarang betul Profesor Kamen terhormat, tapi ternyata di bottom lane. Skylar, dia mau ngebuktiin ke Profesor dan juga ke Ranger Mas kalau gua walaupun pakai alis yang harusnya alis di early itu agak sedikit tidak terlalu kuat, tapi kali ini bahkan Esmeralda dan seorang Birul yang terketar-ketir. Ejector ke arah belakang, R7 yang menjadi pilihan, tapi lihat di bottom lane, Keki-nya berhasil, tapi first blood didapatkan. Combo antara Clay dengan featuring Albert kali ini berhasil mendapatkan satu poin tambahan dan sepertinya Turtle akan dimakan oleh tim RRQ Hoshi, Pak. Oke. Itu dia, first blood-nya pun udah tercipta. Dan ini CCTV dari Tartar, persembahan Living by Mandiri. Skylar yang masih berjibaku untuk melawan ke arah Birulnya dengan menggunakan Esmeralda. Ada info juga cabang SBC Esport PON yang 20 Papua 2021 nih. Wih, dia ada Mobile Legends, bos. Sedap kali pertempuran di bagian bawah pun masih tercipta. Hanya saja untuk Skylar, dia masih pergi dengan Flying Blood yang dia miliki, Noji. Yes, benar bukan separah, benar 40 dan bahkan di sini para pemain dari tim Rebellion Genflix mencoba untuk take over Turtle-nya dan lihat Val sama R7 ganti-gantian. Informasi telah diberikan, kali ini nggak mau dan akhirnya di reset begitu saja terlalu lama dari Val-nya. Val tersisa seorang diri, Vengeance dibuka, belum masih ditahan begitu saja, tapi lihat ada petir bukan sembarang petir dari seorang Clay. Meanwhile, beberapa player dari tim Rebellion Genflix sudah stand by position, Vengeance telah dinyalakan, Ghost Pathway udah belum dimiliki, tapi PN bakal coba dipaksa dan satu poin diamankan. Menuju ke seorang Jisa, Redder bisa dikeluarkan, tapi RC bisa mengganti permainan dari seorang Jisa dan lihat Albert kali ini dengan punchernya belum berhasil mendapatkan apapun dari seorang Jisa. Yap, tapi turtle-nya masih terbuka dan turtle-nya pun kali ini akan menjadi milik dari Albertnya di tempat yang berbeda. Skylar langsung dibantu oleh Clay berhasil untuk mendapatkan satu player lagi yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Mulai bonyok 3-1 point kill dan juga ada satu turtle yang berhasil diamankan. Alright, betul sekali 40, tapi kali ini kita bakal lihat saksikan sendiri. Divider terjadi, Ghost Pathway dibuka. Karpet merah untuk para pemain tim RRQ Hoshi, tapi ternyata kali ini Jisanya berhasil dapetin PN. Masih ada ejector, one flag from Skylar berhasil mengcover seorang PN. Pertukaran jungler dengan dua support dan juga tanker. Profesor KB, is it worth it? Wow, aku tidak melihat ini adalah pertukaran yang cukup baik bagi Rebellion Genflix karena back again Jisa tumbang. Tapi yang paling terpenting adalah Val-nya nggak boleh tumbang di saat teamfight Turtle terjadi. Karena dari tadi aku melihat ketika teamfight Turtle tuh benar-benar penting banget kehadiran dari Val. Dan tapi di arah bottom lane-nya Skylar, dia nggak punya mana. Kalau dia punya mana, itu adalah kerugian yang berlipat ganda bagi Rebellion Genflix. Karena ini tumbang Esmeralda aja udah rugi. Dan itu benar-benar rugi banget, Rangers.
Yes, betul sekali. Tapi lihat dilempar ke arah belakang. Val masih menjadi pilihan bulan-bulanan warga. Dan bahkan satu petir bukan sebarang petir. Dikati begitu saja. Ryuk mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyah, dipaksa. Dan ternyata anak kecil kali ini harus flicker ke arah belakang. Jangan panggil aku anak kecil. Tapi dinosaurus kecil, paman. Tolong aku. Di arah top lane. Dia terus sekarang ini untuk melakukan clearing minion. Sedangkan Skylar dengan stiker EVOS-nya masih coba untuk bertahan di arah bottom lane dengan ada Blood of 40. Oke, Skylar-nya pun masih sangat-sangat kuat, masih sangat-sangat strong di bawah untuk mempertahankan ke arah lane-nya sendiri. Tapi dari minimap kita lihat ada pergerakan 3 orang, ada Lunox, ada Roger dan juga Esmeralda, di mana kali ini kita lihat lagi dan lagi terjadi. Kukira Paiwan ternyata bawa kawan. Elisnya pun menghilang, namun di tempat yang berbeda pun ada aksi yang sama dilakukan oleh RRQ Hoshioji. Yes, emang karena memang dari seorang Alice ini tidak bisa terlalu kuat di arah early game. Dia memang di arah late game. Memang hero scaling diprioritaskan untuk asuransi late game. Tapi dengan turtle yang diamankan ditukar dengan satu batu di arah top lane sebenarnya rugi. Kecuali R7 dapetin satu turret di arah atas. Dan ini akan menjadi sedikit adil untuk tim RRQ Hoshi. Dengan segi gold yang tidak terlalu... jauh deh, gara-gara satu turtle itu jadi jauh. Jadi bedanya 2000. Jauh deh. Matematikanya biasa, tapi ternyata VN Gold Star dibuka, flicker ke arah belakang, satu stand diamankan, tapi VN masih sabar, nunggu momen, nunggu timing karena tidak ada purple buff untuk tim fight seorang Albert 40. Ini dia pergerakan sepertinya dari Birul udah mulai terlihat posisinya, langsung dikejar oleh VN. Ada Clay juga di bagian belakang untuk memberikan backupan. Valnya ingin maju langsung di setrum aja, kau mau pergi kemana? Dilempar lagi dengan ejektornya, kudanya pun langsung menghilang. Hylos tidak kuat lagi untuk menampainya, damage yang dikeluarkan dari Elix juga mulai gabung di bagian tengah. VN pun udah gak kuat, VN menghilang, Esmeralda menghilang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Dan ini dia satu player terakhir dari Rebel Gambling. Bisakah kau bertahan karena Elix pun mengejar? Udah ada pilihan of order, terkena efek slow-nya, tapi dia pun masih selamat, Oji. Ban, lihat kini Albert mau coba mainin puncher tapi terlalu jauh, nggak berhasil untuk mengejar ke arah pemain dari tim Rebel Graphics dan Item ya, Profesor, silakan. Iya, apalagi kita satu momen di mana Val-nya lagi dan lagi terculik ini karena dia baru punya Dominance Ice. Dan itu nggak cukup untuk mendobrak semua damage yang diberikan oleh teman-teman RRQ. Oke, kita lihat di sini Albertnya udah punya War Axe. Yang artinya dia benar-benar ready banget untuk teamfight jangka panjang. Dia bakal punya penetration selama mungkin ketika puncture masih berjalan. Dan endless battle membuat dia makin lebih bisa sustain dengan lifesteal dan true damage yang ia miliki. Tapi R7 ini akan menjadi ancaman tersendiri. Karena apa? Karena nanti di teamfight jangka panjang ketika dia udah punya vengeance spell-nya dan ditambahkan dengan Bloodlust X yang ia miliki, Inferno tentu akan menjadi penyelamat kalau misalkan dia mau head to head, apalagi lawan kuda luar biasa Val yang kali ini berada di hadapannya, Ranger Mas. Yes, benar sekali Profesor KB terhormat, tapi kali masuk didapatkan. Albert berhasil mendapatkan 6 poin kill. Meanwhile di arah bottom lane, Firma akan coba masuk mengganti begitu saja. Gak boleh pulang menjadi goyang dari Val, mau kemana? Pages dibuka, Davis selalu banyak digunakan. Tapi ternyata Torres yang dapetin siapapun dari kening. Dan Albert kali ini bakal coba di cover. Phantom execution-nya pun harus dipakai untuk menuju ke arah belakang. Sedangkan itu lihat, R7 tiba-tiba datang. Jisa terkaget terkejut, terheran-heran tidak ada human transform. Penambah kalikan Fonnya tidak ada. Jisa tershutdown di depan sana. R7 benar-benar mengejutkan, surprise tim Motherfather dan bahkan para main tim Rebel Gaming kali ini poranda. Strateginya tidak berjalan dengan lancar. R7 di garis depan sana berhasil ditumpahkan dengan 1 poin oleh seorang Lunox. Huba akhirnya memperhatikan pergerakan barbar dari seorang R7. Sampai sana loh dia ngedorong mundur pemain Rebellion Gameplay, hampir masuk ke dalam pagar rumahnya masing-masing. Nih ibarat dia ngedorong nih dari Pulau Gadung sampai ke Kemang Selatan nih Ji, didorongnya tuh Ji. Jauh banget, sendirian aja digangguin oleh R7. Player goal supaya lebih mandiri di mana Skylar mengungguli dari siapapun yang ada di lane of down untuk perolehan goalnya. Profesor, ini lambat laun. Gak bakal lama lagi kalau mereka dari Rebellion Gameplay hanya seperti ini mempertahankan seperti ini, hanya tinggal menunggu momen, tapi momen itu entah kapan datangnya. Mereka harus pintar untuk mencari momennya ya Prof, kalau ingin bisa ngebalikin keadaan. Ya, tunggu momen snowball sih, karena kalau Valnya diculik satu persatu terus-terusan kayak gini, nah itu dia, itu yang ditakutkan. Bakal ada penculikan lagi dan bahkan tim fight-nya akan berlanjut terus, Ranger Mas. Oh my god, Albert Alphonse merasa kabar ternyata tidak terlalu cepat. Langsung Winter Tracer dikeluarkan, langsung menuju ke arah belakang. Skylar memberikan semua damage terhadap para pemain tim Rebel Gameflix. Dan bahkan kali ini 4-2, Birul gak boleh pulang, maunya digoyah dan bahkan Birul ditumbangin di arah turretnya. Langsung tidak bisa bergerak banyak dan Birul hanya bisa pasrah 40. Iya, itulah yang terjadi.
harus kehilangan begitu banyak player dari Rebellion Gambling. Dari arah Kyoshi mereka begitu menguasai pertandingan dan sekarang Skylar-nya punya purple buff. Siap untuk makin mengacak-acak lagi, siap untuk makin menabrakkan dirinya ke kerumunan player Rebellion Gambling, Koji. Alright, bener banget Pak Pulung. Tapi lihat di sana damage yang diterima oleh seorang Val terlalu banyak. Bahkan Valnya udah menjadi bulan-bulanan warga dengan 5 kali ditumbangin. Udah mulai masuk ke arah belakang. Ada match juga sebenarnya seorang Pirul. Esmeralda gak bisa bertahan, tapi lihat damage terlalu besar dihisap dengan Bloodthorn. Dan bahkan Esmeraldanya lumpuh. Langsung tak bergerak sama sekali. Di tengah sana, SF coba dimasukin. Dimakan, dilahap, dijilat, dilapain. Dan bahkan Vengeance yang di pop up. Inferno dibuka. Val tertahan seorang diri. Tapi di belakang sana Skylar berhasil mengusir mundur seorang Huba yang gak bisa mengcover para pemain dari tim Rebellion Conflict. Tapi di arah top lane-nya, lihat top lane-nya. Top lane-nya mencoba di rating, tapi ternyata itu gak cukup untuk Rebellion Conflict yang mereka almost kehilangan turret inhibitornya Pak Pulu. Yap, cuman posisi dari Roger kayaknya udah mulai ke spot, Tamusnya ngegejar kayaknya bakal ketahuan. Iya, ini dia. Ini akan menjadi momen yang sangat-sangat mengerikan untuk satu player yang dimiliki oleh Rebellion Gaming. Di mana Tonrosnya udah mulai masuk, ada Lycan Force, gak bakal kuat. Gak bakal bisa untuk menangkal fight-nya damage yang dikeluarkan oleh Lancelot dan juga Tamus. Ya, selicin juga lah slot yang mirip gue, tapi silakan Profesor. Mohon maaf, saya dengar tadi ya. Aduh, Jangan pedes kira banget kami tidak kuping gua dengar. dengernya. Iya, jangan kira kami tidak dengar. Tapi itemization-nya Blade of Despair membuat damage yang tadi kejutan banget mungkin bagi Pak Pulung. Karena Jisa juga udah terdeteksi terlebih dahulu oleh Molten Side yang dimainkan oleh R7. Dan tidak, wow, bahkan Clay, bahkan Skylar. Gak, aku kira cuma R7 doang yang tadi mengamankan item untuk anti ejector. Dan ternyata kali ini semua pemain dari RR Kyoshi beli anti ejector. Biar ini fokusnya Finn bener-bener ngelontarin Rebellion Genfix. Karena defense item yang mereka miliki belum begitu banyak. Dan bahkan damage dari Huba, dia hanya mengandalkan dari Genius One. Artinya dia tidak memiliki damage yang benar-benar konstan. Karena belum ada Holy Crystal di sini. Belum ada bonus damage yang cukup tinggi juga. Dan Val, dia benar-benar harus memikirkan gimana caranya itemization dia benar-benar bisa maksimal. Dia punya Athena Shield, tapi dia akan sangat rapuh ketika di hadapan Albert. Karena dia hanya mengandalkan satu buat Dominance Ice. Dan itu gak cukup karena target utama dari Dominance Ice adalah regen HP dari R7. Dan R7 membalaskan hal tersebut dengan Dominance Ice juga. Jadi regen HP dari Val juga gak bakal maksimal. Dan Vengeance-nya bakal kita lihat bagaimana Tamus head-to-head match up melawan Val sesaat lagi, Ranger Mas. Alright, bener banget. Tapi kali ini lihat R7 dengan roda komedi putar gas tepat. Tapi Skylar mencoba untuk masuk ke arah belakang. Ubah menjadi pilihan. Siapa yang dilempar? Tapi Finn kali ini dengan flicker gak berhasil mendapatkan siapapun. Bahkan Finn harus tumbang di depan sana. Sang kapten harus hilang. Tapi Albert masih mau lebih. Dengan depan cerah dikeluarkan. Ada Skylar di depan sana. Skylar juga gak mau terlalu terburu-buru karena mereka menunggu satu buah super minion. Dan ternyata mereka tarik ulur lagi. Mereka gak mau terlalu terburu-buru karena tak ada sang kapten untuk kali ini. Profesor dan juga Pak Pulung. Yap. Dengan konsel yang dia tadi udah gunakan, dia masuk ke bagian dalam, ada flicker juga yang udah dia gunakan. Tapi ternyata tidak ada target dan sekarang akan ada satu pick off yang dilakukan oleh pemain dari Arkyoshi. Untungnya Eudora masih bisa pergi, Clay-nya langsung kabur, ngacir pergi ke arah yang berbeda, memisahkan diri rekannya. Jisa masih mencari, udah ada satu Phantom Execution, sakit banget. Brian of Order, Alice-nya mulai masuk, langsung di stun aja, mulai disedot semuanya, mendonorkan darah terhadap Alice. Skylar-nya mengejar lagi ke arah mana, Kau-nya masih bisa selamat untuk Skylar. Tapi R7 masuk terlalu dalam dan hilang sudah beberapa pemain dimiliki oleh RRQ Oji. Oke, tapi lihat Skylar langsung mundur ke arah belakang. Di sini 3 versus 4. Para pemain dari tim RRQ ada sang kapten. Kali ini bakal coba untuk masuk ke arah belakang. Skylar mencoba untuk nge-cutting tapi ternyata tidak. Skylar pun sadar dia harus tidak boleh terlalu nafsu, tidak boleh terlalu birahi. Karena kalau misalnya nafsu sedikit saja hilang sebelangga. Dan para pemain dari tim Rebellion Kevin akan coba untuk pertandingan 4 versus 5. Satu bos stand dikeluarkan, Thornos telah dikeluarkan. Tapi ternyata lihat ada Close Battle telah dikeluarkan, dikejar oleh Sajisa. Dengan pos dikeluarkan, seorang Clay. Dapatkan Clay ditumpangin begitu saja tak tersisa. One man situation di arah bottom lane. Albert versus Jisa kali ini lihat. Mencoba dikejar, mencoba dihajar. Dia terlalu besar, Thornos tersakit. Pegaknya lihat langsung terus serigala berbulu domba. Kali ini harus berubah menjadi serigala berbulu kelinci. Coba dengan pancernya ting. Double kill ke arah belakang. Looking for triple kill, looking for Maniac kah? Dan di sini disisir Maniac dan seorang Albert. Looking for Savage. This is Savage bersama di FPL season yang ke-8. Albert Ekitford. Wow.
ting tang ting yang pastinya itu juga bukan permen, bukan biskuit, diakhirin dengan